Terakhir sosiologi. Masyarakat Indonesia merupakan penduduk yang sebagian besar aktif dalam media sosial. Jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa. Laporan We Are Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta jiwa. Pada per Januari 2023, jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi dalam negeri. Adapun waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia kurang lebih mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Dilansir dari perusahaan digital Kepios, menemukan bahwa lebih dari 60% populasi dunia atau hampir 5 miliar orang aktif di media sosial. Nah, kita kali ini yang akan kita bahas mengenai bagaimana dampak media sosial terhadap cara atlet untuk membangun dan memelihara identitas mereka. Oke, kita bahas yang pertama mengenai media sosial telah menjadi alat yang sangat diperlukan bagi para atlet yang ingin meningkatkan karir mereka, di mana sosial media dijadikan sebagai wadah peluang untuk para atlet menunjukkan personal branding mereka dengan tujuan dapat memberikan hal positif bagi perkembangan profesi di kemudian hari. Dan para atlet ini juga harus memikirkan bagaimana memelihara identitas mereka dengan cara tujuannya ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa dan berkarakter yang bagaimana. Nah, tentunya atlet itu sendiri harus pintar-pintar untuk memilih wadah, atau dia akan menggunakan Instagram, melalui YouTube atau TikTok. Nah, berikut merupakan contoh bagaimana seorang atlet membangun karakter mereka melalui sosial media Instagram. Nah, adapun dengan adanya platform-platform sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain, sangat membantu seorang atlet yang ingin berinteraksi dengan para penggemar ketika tidak bisa berjumpa secara langsung, karena dengan adanya bantuan kecanggihan teknologi dapat membantu sebagai perantara interaksi walaupun hanya lewat layar kaca virtual melalui ponsel masing-masing yang sudah dimiliki, di mana dia bisa memanfaatkan fitur live streaming yang disiarkan secara langsung dapat mengakses dari ke seluruh penjuru. Hal itu bertujuan digunakan untuk menjadikan sebagai bentuk ucapan terima kasih serta apresiasi kepada penggemar atas dukungan yang sudah diberikan. Dan melalui adanya sosial media tersebut, kita sebagai penggemar juga bisa memantau kegiatan atlet idola kita itu seperti apa, karena mereka bisa posting melalui akun sosial media yang sudah dia miliki. Iran, Hungary. Beijinho para todos. Pessoal, obrigado. Mensagens. Sim. Junior is there. He play football. Look. You don't stop, my son. Mike. Oui. Merci beaucoup. De rien. Pessoal, obrigado. Vou dizer uma vez mais, obrigado pelas mensagens que têm mandado, pelo apoio incondicional que têm me dado. Thank you guys for the support. Nah, adanya platform sosial media juga disajikan sebuah alat untuk berinteraksi kepada satu tim nih. Tidak hanya di luar jangkauan, tapi
dengan rekan satu tim tetap bisa untuk dimanfaatkan. Seperti contohnya WhatsApp. Kita bisa menggunakan WhatsApp untuk penyampaian suatu pesan baik individu atau kelompok, karena di WhatsApp juga ada fitur chat personal dan juga ada secara grup, dimana bisa dijadikan sebuah alat komunikasi, entah hanya untuk menanyakan kabar, suatu posisi, bahkan bisa menjadi alat untuk wadah sharing-sharing latihannya seperti apa, apakah mengajak untuk latihan bareng, dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya juga ini suatu menjadi bahasan yang penting. Atlet juga punya hak nih, yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Ketika para atlet ini menggunakan sosial media, pada posisi dia mendapat perlakuan yang tidak nyaman dan sudah mengganggu personal, karena tidak dipungkiri bahwa ketika sudah bermedia sosial, kita menggunakan sosial media, tidak semua yang kita dapatkan itu berupa dukungan positif. Pasti akan ada juga berupa serangan dampak negatifnya. Nah, ketika hal negatif tersebut sudah mengganggu atlet, mereka berhak untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang berwenang. Bisa disampaikan melalui didiskusikan dulu dari manajemen atau seperti apa. Ketika mereka sudah tidak nyaman, mereka berhak untuk melaporkan kejadian tersebut dan diselesaikan secara hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengaruh teknologi dalam pelatihan dan kinerja atlet. Salah satu inovasi teknologi yang telah mengubah cara pelatihan sepak bola adalah penggunaan video analisis. Dengan adanya teknologi ini, pelatih dapat merekam pertandingan atau latihan, kemudian menganalisis ulang aksi-aksi yang terjadi secara detail. Dalam proses ini, pelatih dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu pemain, menganalisis pergerakan dan pola tim lawan, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Video analisis memberikan wawasan yang mendalam kepada pelatih, memungkinkan mereka untuk merancang program latihan lebih efektif, mengembangkan kemampuan individu pemain, serta meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Selain video analisis, penggunaan data dan analitik juga telah menjadi bagian integral dari teknologi pelatihan sepak bola. Dalam era sepak bola modern, banyak data yang dihasilkan selama pertandingan seperti statistik pemain, posisi di lapangan, dan informasi mengenai jarak yang ditempuh oleh pemain selama pertandingan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data ini, pelatih dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja individu pemain dan tim secara keseluruhan. Data dan analitik membantu pelatih dalam mengambil keputusan yang lebih baik, seperti pemilihan pemain yang tepat, perubahan taktik yang diperlukan, atau pengambilan keputusan saat melakukan substitusi. Selain itu, teknologi juga berperan dalam mengoptimalkan aspek kebugaran fisik para pemain. Alat pelacak dan pemantauan kesehatan telah menjadi hal yang umum digunakan oleh para pelatih untuk memantau kondisi fisik pemain tersebut. Pada tubuh pemain dapat mengumpulkan data seperti denyut jantung, kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat kelelahan. Dengan memantau data ini, pelatih dapat menyesuaikan program latihan untuk mencapai kondisi fisik yang optimal, menghindari cedera yang tidak diinginkan, serta mengoptimalkan kinerja pemain. Teknologi ini juga memungkinkan pelatih untuk merencanakan pemulihan yang lebih baik bagi para pemain setelah pertandingan. Perkembangan teknologi kepelatihan sepak bola tidak hanya memberikan manfaat bagi pelatih dan pemain, tapi juga bagi penggemar dan penonton. Dalam era digital, penggemar dapat mengakses informasi dan analisis yang mendalam tentang pertandingan melalui aplikasi dan platform media sosial. Video highlight, analisis taktik, dan statistik pemain dapat dengan mudah diakses oleh penggemar, sehingga meningkatkan pengalaman menyaksikan pertandingan. Teknologi juga memungkinkan penyiaran pertandingan secara langsung melalui streaming online, memungkinkan penggemar untuk menikmati pertandingan dari mana saja di dunia. Namun, dengan semua kemajuan teknologi pelatihan sepak bola, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Meskipun teknologi memberikan wawasan dan kemudahan yang besar, keputusan akhir dan kebijakan strategis masih harus didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman pelatih. Terlalu mengandalkan teknologi dapat mengabaikan faktor-faktor manusia yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti emosi, insting, dan kecerdasan taktik. Namun, meskipun teknologi kepelatihan sepak bola memiliki banyak manfaat,
Juga ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, salah satunya itu tantangan utama adalah biaya. Dinamika tim. Teknologi dan media sosial telah mempengaruhi dinamika hubungan antara anggota tim dalam sepak bola secara signifikan. Secara positif, mereka memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar pemain, pelatih, dan staf klub, memungkinkan pertukaran informasi tentang teknik, latihan, dan jadwal dengan mudah. Namun ada potensi negatifnya juga. Penggunaan media sosial berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, menyebabkan konflik, atau menciptakan tekanan dari komentar negatif atau ekspektasi dari fans. Kesemuanya memerlukan pemahaman dan manajemen yang tepat dari tim dan staf pelatih untuk memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan mengganggu dinamika positif dalam tim sepak bola. Wah, cuacanya mendukung nih. Ayo kita main game kecil. Menurutmu apa nih? Kita main pandu aja. Oh, kecil. Oke, yang satu jadi kucing, yang dua megang bola ya. Siap. Ayo kita om. Om Bimpa Layum Gambreng. Gue jadi nih. Ya. Untuk semuanya bebas ya. Kamu ya. Aku jadi ya. Wah, lumayan ya kelihatan game kecil ini walaupun sebentar udah bisa berkeringat. Iya sih. Lumayan yang udah ada kelihatan. Tapi tadi kok bisa gitu dapat skill dari mana? Oh, dari itu. Iya itu sih skill yang aku praktekin itu tadi aku lihat biasanya di Instagram, entah di TikTok, kadang muncul reels video yang memberi contoh skill kayak gitulah ya. Jadi aku belajar sendiri terus aku praktekin lah, ternyata kok bisa. Jadi kita bermain sosial media pun ada manfaatnya juga, bisa menambah wawasan kita. Jadi bisa dicoba, siapa tahu bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat dalam sosial media. Ayo kita lanjut game lagi, tapi kali ini kita ada tantangannya. Lebih seru ya? Nah, tantangannya kan yang memegang bola kan kita dua, nah yang jadi kucing kan cuma satu. Nah ini nanti yang jadi bola jika kerebut kita ada hukumannya. Mau push up apa mau loncat? Push up aja. Push up 5 kali ya. Oke, yang memegang bola jika kerebut kita push up 5 kali ya. Oke, deal. Yang jadi nanti gantian ya. Oh iya. Oke. Gimana sih kamu mainnya kelamaan, rebutan bolanya? Ya sorry, tadi tuh aku aslinya ingin nunjukin kalau aku tuh bisa. Soalnya
kemarin aku lihat di Instagram kalau nggak di TikTok itu ada seseorang pemain itu Ronaldo lah, idola saya Ronaldo, pegang bola itu bisa lewatin sana sini beberapa orang pemain. Nah, kami ini bukan pas malah karbut. Iya, aku paham kamu itu bisa. Apa kamu tunjukin kayak gitu? Aku tahu kamu itu hebat sebenarnya. Nah, mungkin buat kedepannya biar aku rubah lah, biar kita bisa komunikasinya biar lebih baik lagi. Mungkin maaf untuk kali ini ya. Ya, Mari. Ayo, coba yuk. ya, nggak apa. Perbandingan identitas atlet pria dan wanita. Media sosial dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi identitas atlet sepak bola pria dan wanita. Secara umum, media sosial memberikan platform bagi atlet untuk membangun citra diri, berbagai kisah, dan berinteraksi dengan penggemar. Bagi atlet pria, media sosial seringkali memberikan tekanan untuk menampilkan kejantanan, kekuatan, dan prestasi di lapangan. Sementara itu, bagi atlet wanita, ada tekanan tambahan untuk menyeimbangkan citra atletik dengan ekspektasi tentang penampilan fisik yang seringkali dipengaruhi oleh norma kecantikan yang tidak realistis. Di sisi lain, teknologi dalam olahraga telah memungkinkan perubahan besar dalam analisis kinerja, pelatihan, dan pengembangan atlet. Baik atlet pria maupun wanita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Namun adopsi teknologi ini mungkin lebih menonjol dalam olahraga pria karena sejarah yang lebih panjang dan dukungan finansial yang lebih besar. Kedua jenis atlet ini terpengaruh oleh narasi yang diciptakan oleh media dan teknologi. Namun pengaruhnya bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana budaya dan stereotip gender dipresentasikan dalam konteks sepak bola dan olahraga pada umumnya. Atlet pria seringkali mendapatkan sorotan yang lebih besar dalam liputan media, memiliki lebih banyak dukungan finansial, dan seringkali menjadi pusat perhatian publik. Mereka cenderung dipresentasikan sebagai tokoh-tokoh yang kuat, memiliki kekuatan fisik, dan menjadi simbol maskulinitas. Di sisi lain, atlet wanita seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan tingkat perhatian yang sama. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam liputan dan perhatian terhadap olahraga wanita. Persepsi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh stereotip gender yang ada. Atlet pria sering dianggap lebih berhasil atau superior dalam olahraga sepak bola. Sementara atlet wanita mungkin menghadapi stereotip bahwa mereka tidak sekuat atau secepat atlet pria. Namun ada perubahan yang terjadi seiring waktu dengan semakin banyaknya pengakuan akan keahlian atlet wanita dalam olahraga ini. Selain itu, media sosial juga memainkan peran penting dalam cara atlet dipresentasikan dan dipersepsikan. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas narasi yang mereka bagikan dan dapat membangun basis penggemar yang kuat melalui platform-platform ini. Yang ada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap mereka. Mental health dan teknologi pada sosial atlet. Penggunaan media sosial dan teknologi dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap atlet sepak bola. Di sini ada dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, mereka bisa menggunakan platform tersebut untuk terhubung dengan penggemar, mempromosikan diri dia sendiri, dan belajar taktik atau teknik baru. Seperti contohnya teman saya mempromosikan dirinya sendiri dalam hasil pertandingan. Kemudian dalam postingan tersebut dia memperoleh tawaran dari teman atau orang lain yang melihat postingan dia. Kemudian namun juga ada tren negatif atau dampak negatifnya, yaitu ada tekanan dari ekspektasi penggemar, kritik yang intens, perbandingan diri dengan atlet lain, dan paparan berlebihan terhadap media sosial yang bisa memicu kecemasan, stres, atau bahkan masalah mental lainnya. Ya, salah satu performa itu bisa menurun gara-gara kritikan dari orang lain. Sosial media dapat menimbulkan tekanan pada atlet sepak bola terkait performa, citra tubuh, dan ekspektasi publik. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, mendorong perbandingan dengan atlet lain,
serta menimbulkan komentar negatif yang bisa mengganggu fokus mereka sendiri. Mainnya kurang semangat. Kenapa sih? Kalau kamu lihat dari kemarin-kemarin ada perbedaan nggak dari aku? Ada, kayak kamu mainnya loyo gitu, lemes banget. Ya ini aku kurang semangat soalnya kemarin dapat kritikan. Aku posting di Instagram, mungkin gara-gara permainan sebelumnya aku kurang performanya menurun, kurang baik lah performanya lah. Nah dari situ aku dapat kritikan di Instagram. Gara-gara kritikan itu mungkin membuat aku menjadi salah lah. Aku merasa salah dan mentalnya aku kena mental. Jadi mungkin gara-gara itu aku mainnya nggak sesemangat kemarin. Jadi ke bawah ya. Iya.